Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama kembali untuk menyimak firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan Alkitab supaya kita semua diberkati. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih saat ini kami akan menyimak firman yang akan disampaikan. Biar setiap kami yang mendengar boleh terima pemahaman dari Tuhan dan jadi orang yang akan membangun rumah kehidupannya di atas batu karang yang teguh. Di tengah keadaan yang tidak pasti, di tengah goncangan, di tengah proses dan tekanan, setiap kami tidak goyah, tidak mundur, tidak galau, tapi kami kuat, firm, teguh, dan dipakai sama Tuhan untuk mengatasi segala problem yang ada, menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari ini Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Saudara, keadaan begitu banyak yang menggelisahkan. Kita lihat ketidakadilan terjadi di mana-mana. Sehingga kita bingung untuk memasang standar untuk diri kita sendiri. Dan banyak masyarakat yang mulai tidak bisa percaya kepada sistem yang ada. Lalu kemudian saudara akan lihat ada banyak pelanggaran. Fakta yang diputar balikkan. Salah jadi benar, benar jadi salah. Kita sedang berhadapan sama dunia yang makin tidak bisa dipegang. Kita gak bisa cuma mengeluh, kita gak bisa cuma ketakutan atau cuma jadi korban keadaan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk jadi garam dan jadi terang. Katakan amin. Oleh karena itu kita yang harus mempengaruhi situasi, mempengaruhi keadaan. Nah sebelum kita istilahnya pasang mode untuk menyerang atau posisi untuk mempengaruhi orang lain. Nomor satu adalah pastikan dulu diri kita tidak terpengaruh. Pastikan dulu diri kita kuat, teguh, kokoh. Dan oleh karena itu penting untuk semua orang Kristen memastikan dirinya ada dalam kerajaan Allah. Karena di dalam dunia ini Tuhan Yesus bilang hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, oleh karena itu coba pastikan gimana kita membangun sebuah kehidupan di hari-hari yang jahat ini dengan solid. Dasar yang solid, dasar yang kuat. Puji Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus berkhotbah dan di akhir khotbahnya di Matius 7, dia tutup dengan pernyataan ini. Dia tutup dengan pernyataan bahwa kalau engkau mau tidak tergoncangkan, engkau harus membangun kehidupan, membangun rumahmu di atas batu karang yang teguh. Haleluya. Ya, gimana tuh caranya? Nah, ini detailnya yang akan kita baca sama-sama. Nah, apa yang dibaca di Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 itu berpadanan dengan Lukas 6 ayat 47 dan sampai 49. Dan saya mau ajak kita baca lebih dulu yang dari Lukas ya. Baru kemudian nanti baca yang Matius. Karena kalau yang di Lukas itu sequence ceritanya itu terlepas dan seperti keadaannya nggak bareng-bareng, nggak seperti sebuah cerita yang urut ya. Dan di Matius itu lebih bagus urutannya dan tapi pernyataan apa yang harus dilakukan, apa yang jadi bagian Anda dan bagian saya lebih bagus yang di Lukas. Nanti saya ajak baca semua dua-duanya supaya kita sama-sama diberkati. Amin. Kita baca lebih dulu saudara supaya kita bisa bangun rumah di atas batu karang yang teguh. Ya, dari Lukas 6 ayat 47 sampai dengan 49. Kita baca. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Perhatikan ada kata-kata setiap orang yang datang kepadaku, mendengar perkataanku, melakukannya. Boleh katakan sama-sama dengan saya, datang kepada Tuhan. Yang kedua, katakan sama-sama dengan saya, mendengar perkataan Tuhan. Yang ketiga, katakan sama-sama dengan saya, melakukan perintah Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nah, apa yang harus dilakukan? 3 hal ini merupakan jalan keluar kalau kita berhadapan sama masalah. Datang sama Tuhan, dengar perkataannya, lakukan. Sekali lagi, datang sama Tuhan, dengar perkataannya,
lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya lanjutkan di Matius 7. Yuk kita baca Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Ya, Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Perhatikan ya, kalau di Matius ini cuma dua hal ya, mendengar dan melakukan. Tetapi kalau kita lihat di Lukas lebih lengkap, karena di sana dibilang datang, mendengar, dan melakukan. Saya setuju sama dua-duanya, tapi lebih lengkap yang Lukas ya. Saudara dikasih Tuhan, ini akan jadi patokan isi firman yang akan kita renungkan pada hari ini. Saudara dikasih Tuhan ya. Datang pada Tuhan, mendengar dan melakukan. Ayat yang kita baca tadi adalah ayat yang jelas menunjukkan bahwa Yesus mengajar kepada kita semua, ikut Yesus jadi orang Kristen bukan berarti kita bebas dari masalah. Jelas Tuhan bilang bahwa orang yang dengar-dengaran sama Tuhan maupun orang yang gak dengar-dengaran sama Tuhan, dua-duanya akan ketemu masalah hujan, masalah banjir, dan masalah angin melanda rumahnya. Yang berbeda antara anak Tuhan sama yang bukan anak Tuhan, yang berbeda antara orang percaya sama yang bukan percaya, itu adalah responnya. Apa yang dia lakukan ketika berhadapan dengan tantangan. Dan saya berdoa kita termasuk orang yang respon benar. Karena hari-hari ini saya lihat benar-benar saudara, banyak orang Kristen responnya salah. Responnya salah, saudara. Harusnya datang mendekat pada Tuhan, dia malah menjauh. Dia harusnya dengar-dengaran suara Tuhan, dia malah gak mau dengar. Dia harusnya lakukan apa yang dia sudah terima dari Tuhan, dia malah gak lakukan. Dan akibatnya dia ketimpa dengan masalah dan akibat-akibat hujan, akibat-akibat banjir dan akibat-akibat angin. Saya berdoa kita semua respon benar hari ini. Perhatikan apa yang Tuhan firmankan supaya apa yang kau bangun dalam kehidupanmu tidak tergoncangkan. Karena semuanya dibangun di atas batu karang yang teguh. Katakan amin. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Yuk kita nyanyi dulu saudara. Ya, satu pujian. Lingkupiku dengan sayamu, naungiku dalam kuasamu, dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi, ku tenang sebab kau Allahku.
Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bilang, kalaupun Anda dan saya sungguh-sungguh dengan Dia, kita akan tetap ketemu masalah. Yang hebat dari ayat ini, Yesus sendiri menggolongkan masalah-masalah itu dalam 3 bentuk. Yang pertama bentuk hujan, bentuk banjir, dan bentuk yang ketiga bentuk angin. Apa itu hujan? Hujan adalah masalah yang kecil-kecil tapi datangnya bertubi-tubi. Kecil-kecil banyak tapi datangnya bertubi-tubi. Ya, bertubi-tubi. Sehingga kita bukan kewalahan terhadap masalahnya, kita kewalahan terhadap jumlahnya, kuantitinya. Kok banyak banget yang harus kita selesaikan. Kenapa? Karena satu belum selesai sudah muncul yang lain. Satu belum selesai belum sudah muncul yang lain. Baru berangkat hari itu tiba-tiba kita melihat pembantu di rumah yang gak kerja atau yang males-malesan. Kita mulai marah, emosi kita mulai nggak baik, negatif. Setelah kita tegur pembantu, lalu kemudian kita jalan pergi ke kantor. Di perjalanan kita ketemu sama orang yang selonong boy, yang ngaco, yang nggak tertib di jalan. Akibatnya hampir mencelakakan kita. Kita kesel sama orang itu. Mau marah, kita anak Tuhan, mau tegur, nanti malah ternyata dia lebih galak dan sebagainya. Ada masalah ya. Lalu kemudian saudara yang kasih Tuhan belum sampai kantor bannya kempes. Ternyata kurang angin begitu. Ada aja masalahnya. Akhirnya gara-gara Anda harus beresin bannya. Lalu kemudian Anda sampai di kantor agak ngepas. Mungkin gak terlambat tapi agak ngepas. Sehingga buru-buru dan Anda harus berlomba untuk bisa sampai di lift yang akan membawa Anda naik ke lantai tempat Anda bekerja. Gak gampang, gak seperti biasanya yang santai. Anda kali ini harus terburu-buru. Suasana sudah mulai gak enak, moodnya mulai gak bagus. Kecil-kecil sih, ya kecil-kecil. Lalu kemudian Anda sampai di tempat bekerja, lalu kemudian Anda mulai nyalakan komputer, Anda sudah mulai siap duduk, mulai mau bekerja. Tiba-tiba waktu Anda minum minuman yang ada di situ, ternyata airnya terlalu dingin. Gigimu tiba-tiba sakit. Ngilu, aduh. Problemnya datang bertubi-tubi, kecil-kecil, nggak penting, tapi ganggu. Ya, tapi ganggu. Ini hujan, bertubi-tubi. Tapi sebagai anak Tuhan, respon kita harus benar. Mau kecil mau besar, Anda tetap harus datang pada Tuhan. Dengar perkataannya. Lakukan firman-Nya. Katakan sama-sama, yuk datang pada Tuhan. Dengar perkataannya, lakukan firman-Nya. Saudara kasih Tuhan. Atau masalah kedua, banjir. Satu aja sih, tapi besar, overwhelming. Masalahnya satu aja sih, tapi gede banget kayak banjir. Datangnya melingkupi hidup kita, mempengaruhi, mengganggu seluruh kehidupan Anda. Mungkin ada keluarga kita sakit dan dia sakit berat. Mungkin dia kakak, dia adik atau papa atau mama atau anak hari ini ya. Sehingga dan gak sembuh-sembuh dan Anda harus bolak-balik rumah sakit. Jadwalmu terganggu, keuangan budget yang sudah disiapin untuk liburan, untuk makan-makan terganggu semuanya. Semuanya harus disesuaikan, diarahkan kepada pengobatan dari keluarga yang sakit, orang yang Anda sayang, yang sakit, yang sedang berobat. Berubah semuanya. Satu tapi besar ganggu semua. Tapi Anda tetap harus respon benar. Sekali lagi caranya sama. Datang sama Tuhan, dengar perkataannya dan lakukan firman-Nya. Katakan amin. Saya kasih Tuhan. Atau angin. Angin adalah sesuatu yang datangnya tiba-tiba. Gak jelas datang dari mana. Tiba-tiba Anda kena dampak aja. Anda udah ketabrak aja sama angin itu. Dan ketika Anda berusaha untuk bertahan, berusaha untuk menyelesaikan, dia lewat. Selesai aja gitu. Ya, waktu dia pergi, kerusakan sudah terjadi. Dampak sudah terjadi. Angin. Kadang-kadang kita bisa jadi korban keadaan. Misalnya kerusuhan atau banjir. Atau gempa bumi,
atau perubahan yang terjadi dalam ekonomi sehingga terjadi PHK dan sebagainya dan sebagainya. Tetap jalan keluarnya sama. Saudara kasih Tuhan, datang sama Tuhan, dengarkan perkataannya dan lakukan firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, orang yang hidup dengan cara berpikir seperti ini, maka dia akan berdiri di atas batu karang yang teguh. Kenapa? Bukan keadaan yang menentukan situasi dia, tapi firman Tuhan. Tuhanlah yang menentukan situasi dia. Dia tidak dipengaruhi, dia tidak down, dia tidak mundur, dia tidak nyerah. Hanya gara-gara jadi susah, keadaan jadi rumit, keadaan jadi berat. Tetapi dia tetap datang kepada sumber pertolongan, sumber kekuatan, yaitu Tuhan sendiri. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, ya ini Tuhan ajar nih di Matius 7. Mengakhiri khotbah di bukit, Matius 5, Matius 6, Matius 7. Diakhiri dengan perumpamaan ini. Dan Tuhan bilang, semua yang kuajarkan tadi harusnya engkau perhatikan dan lakukan. Maka engkau akan lihat hidupmu bagaikan orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Waktu banjir datang, hujan datang, angin datang, kau tidak tergoyahkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan ya. Saudara, apa yang harus kita lakukan tadi ada 3 ya. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, datang sama Tuhan. Datang kepada Tuhan, datang pada Yesus. Datang pada Tuhan itu sebenarnya cuma soal keputusan. Kalau engkau memutuskan untuk datang, tidak ada yang menghalangi. Kuasa kegelapan pun tak bisa menghalangi engkau untuk datang sama Tuhan. Coba pikir, timbang baik-baik saudara. Kenapa orang yang kerasukan legion, yang katanya ribuan roh jahat itu, harusnya logikanya dia tidak mungkin datang kepada Tuhan Yesus. Tapi di Alkitab dibilang, tiba-tiba orang yang kerasukan ini bisa lari dari kuburan dan kemudian datang ke Yesus. Kan dia harusnya sudah tahu, kalau ketemu Yesus pasti dia disuruh keluar. Saya percaya bukan roh jahat itu yang membuat dia datang. Tapi si orang ini yang kemudian mengambil keputusan untuk datang mencari Yesus. Orang kalau sudah datang sama Tuhan, sebenarnya tidak ada yang bisa menghalangi. Kenapa? Engkau diciptakan oleh Tuhanmu. Keputusan ada di tangan Anda sebenarnya hari ini. Tuhan mau kok, ya. Alkitab berkata, kalau kau mendekat, Tuhan pun mendekat kepadamu. Nah, mari belajar dari kisah kepala rumah ibadat Yairus dan juga wanita yang sakit pendarahan 12 tahun yang berusaha datang sama Tuhan, ke Tuhan. Yang satu sebenarnya dia terhalang sama statusnya. Kepala rumah ibadat ini sebenarnya zaman itu seperti gembala jemaat. Yesus itu seperti penginjil yang keliling. Mungkin dia viral, mungkin dia terkenal, tapi dia statusnya tidak kokoh, status sosial tidak tinggi. Dia mungkin kehidupan perekonomiannya juga tidak stabil seperti kepala rumah ibadat yang seperti gembala jemaat gitu ya, yang solid gitu, memang tinggal di sebuah tempat. Saudara, tapi ya waktu kepala rumah ibadat ini tahu Yesus datang ke kampungnya. Kepala rumah ibadat ini yang anaknya lagi sakit, datang dengan rendah hati. Kalau mau datang sama Tuhan harus rendah hati. Rendah hati, datang sama Tuhan, minta pertolongannya. Anda yang butuh, ya Anda yang datang dong. Ya, datang ke Tuhan, rendahkan diri. Jangan pandang status, tapi kita datang pada Tuhan, rendahkan diri. Kita tahu kita butuh Tuhan, we need Him so much. Saudara yang dikasihi Tuhan, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Datang berdoa, datang sama Tuhan, datang baca Alkitab, datang sama Tuhan, datang masuk hadirat Tuhan. Datang sama Tuhan, datang pergi ke gereja, datang ketemu hamba Tuhan. Itu salah satu bentuk-bentuk yang bisa kita lihat sebagai langkah praktis untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, cari Dia. Cari Dia. Dan akhirnya toh Tuhan Yesus langsung menjawab, bawa aku ke anakmu. Jalan dia. Ya, dia jalan. Contoh yang lain lagi adalah wanita yang sakit pendarahan dalam kisah yang sama.
Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini mendengar Yesus sudah merapat ke kampungnya. Saudara bayangkan orang kekurangan air, dehidrasi 1 hari saja, lemesnya luar biasa. Ya. Nah ini dia 12 tahun pendarahan. Darah atau cairan itu keluar dari tubuhnya. Tidak berhenti-berhenti, gak bisa sembuh. Dia butuh kesembuhan, tapi badannya lemas. Orang-orang berlarian di desa itu mengejar Yesus yang lagi viral, yang terkenal, yang bisa nyembuhin orang. Ya, mereka semua berlari. Nah, dia tahu dia pasti kalah kalau suruh bertanding berlari. Jadi dia tidak mengejar langsung ke pantai, tapi dia coba nebak-nebak. Dia coba mengejar Yesus. Kira-kira dia bisa ketemu Yesus di sebelah mana dari kampung itu. Yesus mau ke sebelah mana, dia ikutin orang-orang lagi bergerombol ngikutin Yesus. Dia deketin terus pelan tapi pasti. Bahkan ketika dia sudah ketemu sama rombongan itu, berdesak-desakan dia paksa dirinya. Mungkin berdiri aja udah susah, udah lemes. Tapi ketekunan, keteguhannya. Jangan nyerah. Walaupun hari ini rasanya sudah lakukan semuanya, tetapi engkau belum dapat jawaban doa. Jangan nyerah, walaupun rasanya seperti engkau sudah berdoa, sudah nabur, sudah taat, tapi kemudian engkau belum dapat jawaban doa. Sudah dikasih Tuhan, jangan nyerah. Terus dekati Tuhan, tekun, kuat. Wanita ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan dia lakukan dengan taat, dia lakukan dengan iman. Waktu Yesus akhirnya menyembuhkan wanita ini, Yesus enggak bilang, sembuhlah engkau. Enggak, kalimat Yesus adalah begini, ibu, imanmu menyelamatkanmu. Imanmu menyelamatkanmu. Iman, ingat iman tanpa perbuatan mati. Tapi iman ibu itu yang sakit pendarahan hidup. Kenapa? Perbuatannya jelas cocok sama imannya. Cocok, dia percaya dan dia melangkah. Sesusah apapun dia tetap mendekat kepada Tuhan. Datang pada Tuhan. Yesuslah solusi buat semua masalah yang ada di muka bumi ini. Yang Anda dan saya hadapi hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Datang sama Tuhan. Amin. Yang kedua, dengarkan dia berfirman. Dengarkan dia berfirman. Yesus mau jawab kita. Ia mau menjawab pertanyaan kita. Dengar dia berfirman. Buka telinga, buka hati. Bukan tutup telinga. Kitab Wahyu memberi pesan kepada jemaat-jemaat di akhir zaman. Dan selalu diakhiri dalam setiap pesan itu ada kata-kata begini. Biarlah yang punya telinga mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Karena mungkin ada orang punya telinga tapi gak mau dengar. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita harus mendengar. Belajar mendengar suara Tuhan. Satu hal yang aneh kalau kita ngaku anak Tuhan tapi gak bisa dengar suara bapaknya. Semua anak Tuhan, berapa banyak anak Tuhan angkat tangan? Saudara anak Tuhan harus bisa dengar suara Bapa. Katakan amin. Dengar suara Bapa, dengar suara Tuhan. Tuhan Yesus berfirman lewat pembacaan firman. Karena Yohanes 1 berkata firman itu adalah Allah sendiri. Tuhan berbicara lewat mimpi, Tuhan berbicara lewat penglihatan, Tuhan berbicara lewat hamba Tuhan berkhotbah, lewat nubuatan yang disampaikan. Tuhan berbicara lewat keadaan, lewat situasi. Tuhan berbicara audible, Tuhan bisa berbicara dengan banyak cara. Tapi maukah ada telinga yang mau mendengar apa yang dia ucapkan? Dengar. Dengar bukan cuma mendengar suara, noise. Dengar itu dipakai kata listen kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Bukan hear. Hear itu cuma menangkap noise. Ya, tapi listen. Listen itu lebih kepada memperhatikan. Memperhatikan. Jadi perhatikan. Perhatikan kalimatnya, perhatikan pesannya, perhatikan ayatnya, perhatikan tekanan dari pesan yang disampaikan. Urgency di sana. Dengar Yesus bicara. Dengar Tuhan ngomong, dengar Tuhan nuntun, dengar Tuhan ngatur, dengar Tuhan negur. Buka hati. Mendengar. Terakhir, kalau kita mau diberkati, kalau kita mau bangun kehidupan yang tidak tergoyahkan.
apa yang Tuhan pesankan, lakukan. Walking in the word of God. Berjalanlah dalam firman Tuhan. Mazmur 119 bilang, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Kalau kita baca firman, kalau kita dengar firman, kalau kita dengar Tuhan ngomong, perhatikan. Take heed bahasa Inggrisnya. Perhatikan, ya, sungguh-sungguh. Sehingga kita melakukan. Ada eksekusi. Ada eksekusi. Pelaksanaannya, perhatikan. Pelaksanaannya, perhatikan. Ya, orang Jepang, seorang ahli HRD, HRM, Human Resource, sumber daya manusia dari Jepang, diminta seminar, saya lupa namanya, diminta seminar di Indonesia. Dan kemudian dia disuruh buat sebuah tesis tentang orang Indonesia, kasih masukan buat sebuah perusahaan besar atau sebuah acara besar, seminar besar. Saudara, dia bilang begini, saya sudah kenal bangsa ini karena saya sering berinteraksi dengan Indonesia. Dia bilang Indonesia itu orangnya pintar-pintar. Yang kedua, orang Indonesia pintar bikin rencana, bukan cuma pintar tapi pintar bikin rencana. Pintar bikin planning, pintar kalau rapat. Orang Indonesia bisa pintar bikin strategi. Tetapi ada satu kelemahan, kurang dalam eksekusi. Saya berdoa dengan penuh Roh Kudus. Semua anak Tuhan yang hari ini menyimak rekaman khotbah ini. Kita semua jangan jadi orang yang lemah di eksekusi. Tapi jadi orang yang mampu melakukan apa yang Tuhan suruh. Kitab Yakobus bilang jadilah pelaku firman. Pelaku firman. Amin saudara, bukan cuma pendengar, tapi pelaku firman. Dengar itu penting, tapi lanjutannya harus ada, melakukan. Lakukan kehendak Tuhan. Disuruh mengampuni, ampunilah. Disuruh nabur, ya naburlah. Pergi ke tempat ini, pergi ke tempat itu. Berdamai dengan sesama. Kerjakan dengan sungguh-sungguh semua yang dipercayakan sama Tuhan. Bayar harga disuruh, jangan mundur. Upgrade dirimu. Pokoknya kalau Tuhan lagi kasih suruh, kasih perintah, ikutin. Lakukan, eksekusi. Maka kawan lihat, karena eksekusimu bukan berdasarkan logikamu, eksekusimu bukan berdasarkan hatimu, eksekusimu berdasarkan firman Tuhan, maka engkau sedang membangun kehidupan di atas batu karang yang teguh. Tuhan akan bertanggung jawab atas firman-Nya sendiri. Dan Dia membela firman-Nya. Orang yang hidup dalam firman Tuhan akan lihat pembelaan Tuhan yang setia ada dalam hidupnya. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua akan menyelesaikan tahun 2026 dengan baik. Tuhan yang sudah izinkan kita untuk lewatin setengah tahun ini. Tuhan juga yang akan bantu kita untuk selesaikan tahun ini bersama dengan Dia. Saya berdoa Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita sama-sama mau berdoa bersama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari bahasa roh sama-sama. Kiradia bataka maya shandara dia bataka radia batas shandara baradaba.
Hinna maya rania mata karania maya shandi rania mata kabaya rania maya sa. Ikal maya rania maya shandi rania mata kamaya rania mata karana rania mata kabaranama. Kuasa Tuhan biar turun atas kami semua. Kami perlu Engkau dan kami datang padamu. Hari ini kami semua datang menyimak firman Tuhan. Kami tahu kami perlu Tuhan, itu sebabnya kami datang ya Tuhan. Anak-anak-Mu melakukan langkah yang pertama hari ini. Mereka memilih hari ini untuk hadir dalam ibadah. Hadir untuk menyimak firman. Hadir untuk mengkhususkan hari ini untuk mendapat wahyu dari Tuhan, rema dari Tuhan. Tuhan, saat ini berbicaralah, bersabdalah. Biarlah kami yang punya telinga mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kami semua. Bersabda ya Tuhan. Mari saudara sama-sama angkat hatimu di hadapan Tuhan. Dengar Tuhan bicara. Datang sama Tuhan ngomong apa yang kau perlukan. Minta petunjuk, minta kekuatan, apa yang kau perlukan. Dan setelah itu dengar Tuhan tuntun apa. Dengar Tuhan bicara apa, dia bilang apa. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Kirania maya sandara di abataka maya se. Syararara maya se karadia batah sandara ba. Hinna maya rania mataka maya se. Dengar anak-anak-Mu ya Tuhan, dengar anak-anak-Mu. Kasih tuntunan Roh Kudus, Roh hikmat, Roh wahyu. Berikan kemampuan buat kami menangkap pesan-Mu dan melakukannya, hidup dalamnya. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami gak pernah ditinggalkan sendiri. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang pegang janji. Engkau Tuhan yang selalu bersama kami. Immanuel, Allah bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah dengar seru doa anak-anak-Mu. Biar Tuhan turun tangan memimpin langkah mereka. Dan mereka semua keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat tangan kita sama-sama. Terima berkat. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini. Sampai Maranatha dan sampai kekal selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.